Oke, di video kali ini gue bakal buat video no cut no edit ya. Gue nggak tahu ya, tapi sebisa mungkin gue cut nggak gue edit gitulah. Sambil cerita-cerita mengenai per iPhonean anjir. Penuh banget gitu konten iPhone di channel ini, ya kan? Ya kan sih? Ya nggak sih? Anjay. Oke, ini udah kesekian kalinya gue ngerakit iPhone gitu ya. Dan gue paling suka banget ngebahas HP-HP jadul. Sebenarnya nggak hanya iPhone sih. Kayak Android, Samsung, Vivo ya kan. Kemarin Itel ya kan. Tapi gue juga beli sesuai dengan mood gue gitu. Kalau gue nggak suka ya gue nggak beli gitu. Jadi ya udah, kalau lo mau yang update channel lain banyak cuy. Tapi di video kali ini gue pengen ngerakit iPhone sambil curhat ya kan. Nah, jadi di video kali ini gue pengen rakit sebuah iPhone 7 Plus. Ini adalah handphone pakaian gue sendiri ya. Ini sengaja gue bongkar karena gue mau bersih-bersihin mesinnya. Dan ini HP udah lumayan lama juga nggak gue bongkar, jadi udah gue bongkar sambil gue bikinin konten. Tapi gue nggak bongkar sampai ke fleksibel volume sama power ya. Kalau sampai bongkar ini kemungkinan timingnya nambah sekitar 10 sampai 15 menit lah buat nyeting-nyeting switch vibrate-nya, lepas sama pasang tombol-tombol power volumenya ya kan, drat-dratnya ya begitulah. Sekitar intinya kalau lu memperhitungkan waktu, intinya nambah sekitar 15 menit lah buat masang tombol-tombol power dan volumenya. Nah, kita di sini langsung mulai dari fleksibel bagian bawah mana nih? Nih sama mesin ya, kita fokus ke sini, sama taptic, sama buzzer dan LCD-nya. Ini dia. Tarat, LCD-nya cuy. Oke. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari bagian fleksibelnya dulu. Ini gue sambil curhat ya. Kalau ada yang mau lu tanya, biasanya gue kalau ada yang mau kalian tanya silakan terus di kolom komen. Biasanya itu kalau emang belum pernah gue jawab, belum gue jawab sama sekali pertanyaan kalian, pasti gue balas komennya. Kalau gue baca. Tapi biasa gue baca kok kalau gue udah suruh kalian nanya di kolom komen. Nah, jadi biasanya kalau lu punya iPhone jadul, itu kerusakan yang paling sering itu bagian speaker dan mikrofon. Nah, bagian speaker dan mikrofon itu kendalanya apa sih? Kendalanya itu biasanya buat nelpon suaranya kecil. Terus speaker kendalanya apa? Speaker itu kendalanya buat dengerin musik, kalau volumenya lumayan full, kadang suara speakernya tuh kayak pecah gitu. Nah, itu bukan rusak. Itu semua karena kotor, ya kan? Kotor itu di bagian mananya, Bang? Kotor itu di bagian jaringnya. Bagian sini. Cara simpelnya tinggal disikat-sikat aja pakai sikat gigi yang keras ya, yang masih baru sikat giginya. Lo sikat-sikat sambil nyalain tuh suara speaker volume up, terpaling up lah. Nanti debunya ikut keangkat, ketendang sama dari suara-suara speaker yang lo ini. Nah, kalau mikrofon lemah gimana, Bang? Kalau mikrofon lemah ya, kalau buat iPhone 7 ke atas, mulai dari 7 sampai ke atas, jangan lupa bagian sini samping persis lubang samping baut ya, persis lubang samping baut kanan kiri ya, tuh ini. Nah, ini bagian-bagian ini lu sikat-sikat juga. Nah, biasanya tuh kotor juga. Nah, kalau udah dibersihin tetap nggak jelas, Bang. Gua nelpon lawan bicara gua, speakernya tuh kayak nggak jelas gitu suaranya. Ya udah, lu bawa ke tukang servis, ganti fleksibel satu set atau dilepas bagian ini. Tapi sayang sih, kalau lu udah ke tukang servis ganti aja satu set fleksibel. Karena tanggung banget ya kan, mumpung lagi bongkar. Nah, biasanya kalau iPhone jadul gitu, itu kendalanya dua hal itu yang paling sering terjadi. Dan untuk iPhone yang baru, apa yang paling sering terjadi? Nah, biasanya itu masalah software aja cuy. Kayak update, kadang ada hal yang kayak annoying banget lah. Kayak force close, kayak nge-stuck, ya kayak gitu-gitulah. Kalau HP iPhone baru itu biasanya dari software aja sih masalahnya. Tapi kalau biasanya softwarenya lu udah update tapi tetap bermasalah, itu masalahnya bukan di software juga. Berarti ada sesuatu yang salah dengan iPhone lo. Saran gue ya, kalau lu update software, nggak usah terlalu dipantengin sih.
Kalau misalnya software baru banget update, tunggu yang misalnya lu dari iOS 10 ada update iOS 10 iOS 10.1. Tunggu lagi iOS 10 titik sekian di atasnya baru lu upgrade. Apalagi kalau ada notifikasi upgrade keamanan sistem dan lain-lain dari Apple-nya, itu ada bug biasanya yang kelewat. Nah, itu sering banget terjadi cuy di OS terbaru. Oh ya, ini sorry banget ya videonya ala-ala begini, tapi setidaknya gue ngebacot sambil sharing informasi yang mungkin bermanfaat buat user iPhone. Anjay, so pintar banget gue. Enggak lah, ya gue juga belajar. Gue udah lama loh nggak ini bongkar iPhone. Terakhir 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun apa 4 tahun yang lalu. Gue ganti IC U2 sendiri. Terakhir ganti NAND sendiri, itu gue 4 atau 5 tahun yang lalu. Ganti IC NAND sendiri. Sekarang peralatan servis gue ya, blower gue ya kan, semua entah kemana semua. Ya gue lupa sih naruh di gudang sih, cuman nggak tahu letaknya di mana. Masalahnya gudang gue juga banyak sih. Anjay, so kaya banget. Nggak serius, gue tuh orangnya tuh suka banget renovasi tempat gitu, karena gue orangnya pengen yang fresh gitu suasananya. Jadi kadang tempat gue buat konten tuh udah ada meja-meja buat servis ya, tapi bosen gitu. Ya udah akhirnya gue bongkar lagi ya kan, gue renov lagi, barangnya nggak tahu taruh di mana. Oh ya, ini by the way iPhone 7 Plus yang lagi lu lihat ini ya, yang lagi gue rakit, yang lagi lu lihat ini bautnya nggak lengkap ya, sengaja biar gampang bongkarnya. Ini kenapa HP sering banget gue bongkar. Jadi ceritanya ini adalah HP yang bener-bener paling ter buat urgent. Anjir, bahasa apa sih? Jadi misalnya gini, HP gue lowbat ya, iPhone gue lowbat. Nah ini backupan ya. Ini iPhone 7 nggak terlalu gede sih, 128 GB doang. Kalau buat daily buat gua kurang. Cuman buat backup data, buat gua secara personal ini more than enough. Ada beberapa file-file penting, file-file kerjaan, email-email penting nih gua drop ke sini. Gua backup ke sini juga di samping iPhone pertama gua, iPhone 15 Pro. Oh iya, yang lagi gua pakai buat konten, buat daily sekarang iPhone 14 Pro Max. Dan yang gua rasain ya itu masih enak banget sih. Ini bentar lagi udah mau rilis ya kan, iPhone 16 ya. Gak sabar gue pengen megang. Dan biasanya kalau buat iPhone yang baru itu rusaknya selain software, apalagi bang? Biasanya rusaknya itu karena ini sih, cacat produksi. Tapi itu biasanya baru ketahuan setelah di atas 3 bulan pakai sih rata-rata. Contoh, misalnya lu beli iPhone 13 ya kan, terus lu pakai sekitar hampir 5 bulan misalnya, itu baru kelihatan, wah HP lu green screen. Itu biasanya ya nggak pure dari cacat produksi sih, lebih ke durability partsnya sih kalau menurut gue ya. Kalau cacat produksi udah dari awal udah ketahuan sih. Tapi cuma di jumper bisa sih, itu bagian kabel di flexible LCD-nya ya. Ya lu bawa ke tukang servis lah kayak gitu. Memang nggak semua tukang servis bisa ya. Misalnya iPhone lu green screen gitu ya, HP baru ya, lu baru beli green screen. Nggak semua tukang servis bisa. Kadang ada yang nawarin, ini mah ganti LCD aja bang, satu set gitu. Ya kalau gitu sih boncos juga lu nya ya kan. HP LCD-nya nggak pecah, tapi ya green screen ya kan. Solusinya, kalau HP lu green screen, tapi lu rasa itu bukan kebanting atau bukan bekas lu bongkar, lu lagi pakai gitu kayak tiba-tiba gitu ijo gitu lahirnya, atau ada garis-garis halus gitu ijo gitu, lu bawa ya ke tukang servis yang bener-bener proper, yang alatnya lengkap. Itu ada satu jalur ya, beberapa jalur yang harus di bypass di bagian fleksibel LCD-nya. Udah selesai sih. Sebenarnya modalnya nggak gede sih buat ngejumper itu, cuma ngerjainnya susah. Gue nggak tahu ya harga price listnya berapa buat benerin itu, tapi cost-nya jauh lebih murah dibandingkan lu ganti LCD. Ya sorry banget nih, ini video emang gabut gak jelas, lu ngeliatin orang bongkar iPhone jadul, tapi gue ngasih bacotan yang agak sedikit daging ya kan, berdasarkan basic and pengalaman. Barangkali lu dengerin sampai habis video ini, lu jadi tahu oh ternyata iPhone gini.
Ternyata iPhone gitu ya, memang sok pintar kali awak ini. Oke. Oh ya, nih lo bisa lihat nih. Ini adalah ciri-ciri iPhone yang udah pernah di servis. Lo bisa lihat, wah telanjang semua, bagian bawahnya ini kebuka semua. Ini problemnya handphone gua ini itu sekitar berapa bulan yang lalu ya, tuh nggak bisa ngecas. Alhasil karena gue udah lama nggak bongkar-bongkar gonta-ganti IC, ya ini gue drop ke temen gue nih buat ganti IC chargernya, ya kan? Ganti IC charger, dan permasalahannya adalah handphone ini tuh udah nggak ada masalah. Permasalahannya ya udah begini, nih telanjang begini, ya kan? Ini nggak bakal gue jual, nih gue pakai soalnya kalaupun dijual nggak enak lah, udah kopong begini ya kan, bekas servisan parah. Ini benar-benar HP pakaian gue jadinya. Ya kalau, oh ya IC charger ya, IC charger itu biasanya HP lo tuh nggak bisa ngecas, tiba-tiba ngedrop parah, nggak bisa ngecas lah intinya. Itu biasanya karena apa sih? Biasanya handphone IC charger itu kena di gen-gen lama, terutama ini gue sebutin ya, mulai dari iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, ya berlaku lah 7, 6s plus, 6 plus, 7 plus. Nah, 5 gen ini adalah iPhone yang paling sering rungkat IC charger ICU2-nya. iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, 6s, seri 7. Ya, kenapa? Karena dia belum support fast charging. Ntar lu gue ambil buat gue kasih contoh ke kalian semua. Dia tuh belum support fast charging cuy. Tapi dipaksa pakai casan yang bogem-bogem, yang gede-gede, jebol lah dia. Ya itu permasalahannya, dia belum support fast charging. Lu ngecas pakai HP utama lu yang udah 20 watt, 30 watt, bahkan sekarang 60 watt, makin sering jebol. Nah ini 5 gen tadi, iPhone 7, iPhone Gen 6s, 6 biasa, 5s, 5G. Nah yang paling susah dibenerin tuh iPhone 5G. Karena kalau IC chargernya itu dibenerin, risiko matot. Dia IC charger tuh dempet banget lah pokoknya. Ngerjainnya susah. Mungkin buat tukang servis coba terus di kolom komen ya. Zaman-zaman sekitar gue lupa, lebay banget kali gue ya, 10 tahun yang lalu kali ya. Lupa gue iPhone 5 tuh keluar tahun berapa. Intinya kayak 8 atau 10 tahun yang lalu. Gue pernah nyoba ganti IC charger. Matot cuy 2 biji. Dan gue kira gue doang yang ngerjain matot. Emang tukang servis lain gak nerima kalau iPhone 5 yang IC charger itu. Nah, yang gampang dikerjain tuh mulai dari iPhone 5s. Paling enak 6s. Itu kalau udah IC charger kena easy banget. Nah, untuk iPhone 7, seri 7 kayak gue ini, kalau benerin IC charger, kadang ada yang merembet-merembet ke taptiknya yang gak getar, ya kan. Kadang ada merembet-merembet ke mikrofonnya bermasalah. Kayak mikrofonnya tuh kayak gak jelas nyala mikrofonnya, tapi kayak gitu. Tapi itu biasa lah kayak gitu-gitu. Lo yang ngerjainnya kurang teliti aja. Tapi resikonya lebih ke situ sih. Coba buat tukang servis tulis di kolom komen ya, ke knowledge yang kalian yang lagi nontonin video gabut gue ini. Nah dari bacotan gue ini nambah lagi kan kalian yang mungkin cuman user pakai aja, oh ternyata begitu ya. Nah untuk iPhone generasi terbaru itu rusak IC charger itu jarang, bukan berarti nggak ada ya. Tapi biasanya rusaknya itu kalau iPhone lama nggak bisa ngecas, nggak langsung bisa lu judge. Oh IC charger gue kena nih bang, servis dong berapa bang? Langsung lu bawa ke tukang servis begono, nggak bisa begitu juga. Harus dicek dulu baterainya, ya. Kadang baterai bapuk juga nggak mau dicas cuy, ya. Dicek dulu baterainya mau ngecas apa nggak, bermasalah atau nggak maksud gue. Nah baterai udah dicek dulu ganti konektor, ya konektor bagian bawah ini. Cuman kalau lo bisa ceritain secara detail, bang kemarin gue make nih iPhone 7 gue normal, nggak ada masalah gitu. Habis itu tiba-tiba mati gitu. Matinya itu udah habis lowbat banget. Oh itu tukang servis tahu itu udah fix IC charger, ya kan? Kalau lo bisa ceritain kayak gitu. Tapi kalau misalnya HP lo udah lama nggak dipakai, case-nya ya
lu pengen make lagi HP lu sekitar udah nggak dipakai berbulan-bulan, ya itu harus dicek satu-satu sih. The best optionnya ya kan. Dan biasanya kalau HP yang udah bekas bongkar-bongkar IC itu apakah awet atau tidak, balik lagi ke yang masang. Ngerjainnya rapi atau tidak. Karena ada juga ya orang make HP bekas servisan udah banyak banget, udah complicated banget, backlight-nya lah, apalah, jalur kameranya itu udah dijamper-jamper jadi ada kabel-kabel halus. Sebenarnya nggak bikin, yang bikin nggak awetnya itu ini ya, hentakan, nih, lu naruh HP, kayak kotor gitu, kayak jorok, kayak pakai HP tuh main banting-banting aja. Nah, HP yang bekas servisan ringkihnya di situ cuy. Bukan kayak ada waktu makainya, wah ini kalau udah diservis nih nanti cuman mampu dipakai sekitar 200 hari doang, habis itu rusak lagi. Enggak, tergantung gimana lu makainya. Kalau HP lu udah bekas servisan, apalagi lu nggak tahu itu udah dijamper-jamper, ya lu makainya harus hati-hati, harus lembut gitu. Udah pasti awet, udah pasti awet kok. Kalau misalnya udah selesai servis sekitar seminggu nggak ada masalah, oh ya lu tinggal gimana lu nya aja ya, yang makainya tuh harus lebih rapi. Tapi kalau lu baru servis kayak sekitar kemarin, habis itu malamnya udah langsung rusak lagi, ya udah berarti itu emang servisannya bermasalah. Nah, Bang, jasa servis tuh biasanya mahal gak sih? Enggak, jasa servis itu nggak mahal. Yang mahal itu sebenarnya di mana lu servis gitu. Lu tuh harus sadar diri juga gitu. Kalau lu servisnya di tukang-tukang servis yang pedalaman pelosok ya, apalagi mungkin home service datang ke rumah lu, itu mungkin biayanya itu ya cengli-cenglian gitu, ongkos ke tempat lu ya udah gitu. Tapi kalau lu servisnya datang ke mall, di dalam mall, ya udah lu bakal di treatment dengan harga yang berbeda gitu. Karena di dunia ini ada sesuatu yang harus dibayar, cuy. Lo parkir aja kena 2.000 ya kan? Parkirnya kena 2.000. Apalagi orang buka jasa servis di dalam mall. Hah? Udah pasti harganya agak bengkak lah. Mereka ada bayar ini, bayar itu, ya kan? Belum lagi kadang ada yang servis, ada yang enggak. Jadi kayak gitu-gitu tuh lu harus pikirkan. Kalau lu mau menghemat budget, ya lu harus tahu, wah, gua pengen hemat budget nih, mau nyervis nggak mau mahal. Lu harus tahu tempatnya di mana. Jangan ujuk-ujuk lu lihat di iklan, wah di mall nih bagus nih, langsung lu servis. Ya boncos juga kadang lu kayak gitu ya kan. Bukan berarti di dalam mall itu jelek ya, cuman kalau lu menekan budget, cari tukang servis yang tempatnya memang agak di pinggir-pinggiran. Karena kita menilai servisan bagus itu bukan di mana tempatnya cuy, tapi seberapa banyak peralatan dia, kelengkapan peralatan dia, dan seberapa banyak jam terbang dia. Ada 2 poin ya, jam terbang sama equipment dia. Kalau lu mau nilai tukang servis tuh kayak gimana. Equipment ini ibarat kata kayak lu misalnya servis CVT nih motor. Lu bandingin aja tukang-tukang servis tambal ban misalnya yang rezekinya belum ada buat beli impact. Lu bandingin aja sama bengkel-bengkel tukang tambal ban lainnya yang udah ada impact, yang ada equipment lengkap. Ada impact, ada kunci torsi. Ngebongkar sat dan lebih rapi. Kenapa bisa lebih rapi? Karena peralatannya proper, tenaganya nggak makan banyak. Cuman kalau lu ngelihat orang yang belum ada impact buat bersihin CVT, servis CVT lu, itu ada aja baut yang cobel, dekat tok sana sini, ya kan. Udah, itu begitu juga servis HP. Semakin lengkap equipmentnya, ya semakin bagus HP lu di servis. Jadi lu lihat tukang servis itu bukan dari iklannya, dari oh iklannya bagus nih. Enggak, lu harus lihat dulu tempatnya, tuh peralatannya seperti apa, ya kan. Dan yang kedua, yang pertama jam terbangnya. Jam terbang itu lu nggak mesti lihat berapa banyak yang mereka servis. Lu nggak mesti lihat itu. Lu lihat aja dia udah berapa tahun jadi tukang servis. Sesimpel itu. Karena kalau bang lu udah buka HP berapa lama bang? Oh gue udah ribuan unit. Oh iya, iya lokannya amat lu tanya begitu. Simpel aja, lu bisa lihat tuh toko tukang servis udah buka berapa lama. Apakah teknisinya ganti-ganti atau tidak? Ya sudah terjawab secara gamblang di situ. Karena lu kalau mau nyervis itu bukan hanya kerusakan lu aja yang dibetulin.
itu merembet ke komponen lain. Misalnya lu nyervis A kok jadi rusak B, nah kayak gitu-gitu lu tuh harus pikirkan cuy, ya kan? Jadi wajar dong kalau lu harus pilih-pilih tempat servis juga. Nah, kalau gua secara simpel gua nyari tempat servis tuh kayak gimana? Misalnya gua nggak mau bongkar sendiri nih HP, gua mau bawa ke tukang servis. Dan misalnya gua nggak mau budget gue yang gede-gede banget gitu, nggak mau yang overprice gitu gua servis HP. Yang pertama gue bawa ke servis-servis yang tempat servisnya di pinggiran. Yang kedua gue bakal bawa HP gue bakal servisin HP gue sebisa mungkin ya. Itu nggak gue tinggal. Nah nggak gue tinggal ini tergantung case-nya, kerusakannya apa. Misalnya kalau kerusakannya itu complicated, misalnya kayak gantinan sebenarnya bisa ditunggu ya. Cuman ada beberapa case komponennya nggak ada, harus di inden dulu. Ya udah itu diinepin. Tapi kalau lu misalnya kayak ganti baterai, ganti LCD, tahu-tahu diinepin sehari 2 hari, sayang men waktunya. HP-nya nggak bisa lo pakai, ya kan? Jadi HP-nya ngebatu di situ, nggak bisa dipakai karena orangnya harus ambil spare partnya dulu. Jadi menurut gue kalau lu mau ke tukang servis yang nggak mau ditinggal lama, lihat tempatnya yang banyak jual spare part. Contoh simpelnya ITC Roximas misalnya. Ya kayak gitu-gitu. Lu nyari tempat yang spare partnya banyak, ya kan? Otomatis lu kalau mau nyervis LCD itu nggak perlu ditunggu. Nah kalau gua biasanya kalau buat ganti LCD, gue paling males ya kalau ganti LCD itu buat gue secara personal ya. Karena gue juga beli handphone bekas konten, HP buat konten gue, HP bekas konten gue. Kadang ada yang LCD-nya rusak gitu sama gue karena jatuh gitu. Itu biasanya kalau LCD-nya masih ori, belum rusak banget. Ini banyak banget orang yang nggak terlalu mikirin gitu. Misalnya layarnya masih ori, cuman crack gitu, retak gitu. Retaknya tuh bukan di layarnya, malah cuma di pojok-pojok. Itu diganti sama LCD KW biar mulus. Itu buat apa anjir? Buat apa cuy? Apple itu ngebuat spare part komponennya itu sampai benar-benar jadi, sampai benar-benar mana nih LCD gue, sampai jadi finishing seperti ini. Ini prosedurnya, quality control ya panjang cuy. Panjang banget men. Ini mereka aja mau buat fleksibelnya aja itu mikir jauh banget. Oh ini bahannya harus apa, grade apa. Terus mereka juga mikirin lagi nih lapisan kacanya apa, terus bagian-bagian LED-nya pakai apa bahannya, ya kan. Kecerahan lux dari backlightnya harus berapa biar konsumen tuh kalau pakai layar enak, adem, ya kan. Belum lagi mereka adjustment settingan colornya, ya kan. Warna LCD-nya dituning ulang, dituning lagi sama settingan-settingan mereka sehingga waktu dicolok ke HP itu benar-benar oke, siap pakai. Complicated itu pihak pabrikan tuh ngebuat layar ori biar nyaman dipakai, dan elu dengan gampang ya retak nih di sini di ujung ganti buang ganti KW pasang. Ya lu bakal ngerasa HP lu enak lah. Iya, lu harus percaya deh kata gue, ya kan. Gue suka heran gitu ngeliat orang di luaran sana banyak banget kayak LCD masih oke gitu, cuma retak cuil-cuil diganti yang KW. Kalau lu ganti yang ori copotan, ya itu lu mantep tandanya, lu bener-bener totalitas, lu pakai HP. Cuman masih ori, retak sedikit diganti, sayang banget anjir. Tapi ya udahlah, nggak tahu lah, nama juga orang ya kan, nama juga kita ada yang risih sama fisik ya. Oh gue nggak bisa nih pakai barang ini, kayak kurang gitu, ganti. Nah oh ya, solusinya sebenarnya lu nggak mesti ganti LCD ya, lu bisa ganti kacanya aja. Cuman ganti kaca itu misalnya kalau HP lu ganti kacanya, nggak semua prosesnya itu 100% berhasil ya. Kadang lu ganti kacanya doang, LCD masih bisa nih. Lu bawa nih LCD ori lu,
tahu-tahu jadi bergaris. Ada aja begitu. Karena mesin buat ngelepasnya itu memang ada risiko, lu nggak 100% bisa gitu, nggak 100% selalu bisa mulus gitu. Contoh gue pernah ngerjain ya dulu tahun-tahun berapa ya? 7 tahun yang lalu apa ya? Gue ngerjain panel iPhone 5S ya. Panel iPhone 5S. Kebetulan gue banyak banget rekanan servis gitu. Peralatannya gue bisa minjem lah. Nah, ada LCD 5S itu retaknya retak gini cuy. Retaknya gini, kebelah dua gini. Set. Retaknya kebelah dua gini dan risih banget lah sama LCD-nya ya. Alhasil ya udahlah, ini gue ganti aja lah. Gue makanya juga risih gitu, iPhone 5S dulu ya. Dan gue pakai lah alat temen gue, itu kayak ada apa ya, benang halus gitu, halus tipis gitu. LCD ditaruh, jalannya zzz, gitu benangnya zzz, kayak ngebuka kacanya. Nah di proses itu bisa jadi gagal karena yang namanya lem UV yang lengket di sini, ini tingkat kekerasannya pun berbeda-beda di tiap LCD meskipun ori ya. Kenapa? Karena faktor gimana kita pakai. Makin sering dipakai di outdoor, makin mengeras misalnya. Makin sering kena cahaya matahari, makin mengeras dibandingkan orang yang pakai HP dibanyakan di dalam ruangan misalnya seperti itu. Temperature usingnya itu kadang orang berbeda-beda, jadi ngebuat komponen bagian lem UV-nya ini keras. Nah di situ tingkat kegagalannya itu bervariasi. Makanya nggak 100% berhasil ketika kalian ganti kacanya aja. Dan faktor-faktor human X lainnya lah ya. Entah yang ngecongkel bezelnya kurang ini, kurang itu. Banyak faktor lah yang ngebuat kalau lu ganti LCD, ganti kacanya doang tuh kadang berhasil, kadang enggak. Gitu. Terus kalau, bang gue baru beli nih, tapi sinyal HP gue bermasalah. Apakah itu IMEI? Nah, belum tentu juga cuy. Belum tentu semua itu masalah IMEI. Lu cek dulu ya, apakah IMEI-nya masih ada atau tidak. Kalau IMEI-nya sudah tidak ada di datanya, cara ngeceknya gampang kok. Di YouTube banyak tuh caranya. Cara ngecek IMEI bermasalah atau tidak banyak banget. Cara ngecek IC baseband bermasalah atau tidak di YouTube banyak banget. Jadi misalnya kalau sinyal bermasalah ya, itu nggak melulu masalah IMEI, Kadang itu dari antenanya yang bermasalah, kadang itu dari fleksibelnya yang bermasalah, ya kan? Kadang malah dari kartu lu yang bermasalah, gitu. Tapi paling apesnya kalau tempat SIM-nya yang bermasalah sih. Soalnya nggak kayak iPhone kekinian yang tempat SIM-nya itu PNP gitu, ya kan? Ads kesenggol, anjay video gue udah mau setengah jam ya. Panjang juga nih konten gabut gue. Nah, terus kerusakan yang paling sering terjadi kamera yang dimana fokusnya itu nggak main. Ya, kamera fokusnya nggak main. Kalau misalnya lo iPhone kekinian yang boba, ya lo siap keluar duit ya jutaan lah. Itu buat dapetin layar ori ya. Tapi kalau lo misalnya punya HP yang kameranya itu masih single, masih satu, contoh kayak iPhone 7, itu lo spend duit puluhan ribu ya juga jadi buat benerinnya. Masalah biaya itu sebenarnya tergantung di mana lo servis ya. Itu nggak bisa jadi patokan. Misalnya lu ganti kamera di tempat servis A, itu cuman kena 50.000. Lu ganti kamera di servis B, misal doang, lu kena bisa 100.000. Karena bahan komponennya, modal buat beli spare partnya juga harganya bervariasi cuy. Misalnya tukang servis si A beli baterai harganya 50.000, tukang servis si B beli baterai misalnya 70.000. Ya otomatis jasa dan total lu beli baterai di dia juga berbeda gitu. Jadi kalau masalah harga itu balik lagi gimana lu bisa dapat spare part murah ya tergantung si kang servisnya. Kalau emang dia nggak bisa nyari spare part murah, ya dia nggak bakal bisa
jual cuan dengan harga murah gitu. Nah biasanya tukang servis yang spare partnya mahal itu biasanya dia yang tidak nyetok ya. Lu bisa lihat sendiri dari tempat servisnya, bang, gue mau ganti baterai nih bang, bisa ditunggu nggak? Nah itu harganya berbeda dengan orang yang ganti baterai. Bang, gue mau ganti baterai nih. Oh nggak bisa bang, paling baterai kita pesan dulu. Nah itu harganya sedikit berbeda biasanya ya, dengan tukang servis yang spare partnya ready. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita sebagai pelaku usaha, kita beli dalam kuantiti banyak, otomatis harganya jauh lebih murah, ya kan? Semua orang juga pada tahu. Jadi kalau kita mau datang ke tukang spare part, dia spare partnya ready semua, LCD ready, baterai ready. Itu bisa menekan budget cost dia saat beli komponen, karena dia beli kuantiti banyak, jadi dia bisa menekan budget buat kalian-kalian semua yang datang ke tempat servis dia, gitu. Tapi itu nggak semua ya. Kadang yang nyetok pun jual mahal. Tergantung di mana lo servis juga, balik lagi ya kan. Itu nggak bisa dipukul rata cuy. Kadang ada yang nggak nyetok, cuman dia bisa jual harga murah. Karena tergantung konsep orang berbisnis berdagang lah. Ada yang pengen orang dagang transaksinya nggak pengen banyak-banyak, tapi sekali transaksi cuan gede. Ada yang begitu, ada ya kan. Ada yang orang apa ya, pengen kuantitinya banyak tapi ya udahlah gue untung sekian-sekian aja nggak apa-apa lah, yang penting banyak nih yang datang. Ada yang kayak gitu juga ya kan. Tapi itu nggak semua gitu ya, tapi rata-rata kalau lo mau nyari tukang servis yang murah, cari yang tempatnya ready. Tapi jangan lo paksain, lo misalnya ganti NAN harus ready, ya nggak semuanya ready. Kalau lo mau gitu ya di Roxy ya kan, atau di tempat-tempat yang benar-benar khusus kayak ITC. Ya begitu-begitulah. Lo tau lah, paham lah maksud gua. Tempat-tempat yang benar-benar komplit ya buat elektronik. Gitu cuy. Bang, kalau beli iPhone sebenarnya worth it gak sih yang bekas servisan? Nah, ini balik lagi nih. Kalau lo nanya begitu nih. Sebenarnya HP yang bekas servisan itu nggak selalu busuk cuy. Bahkan HP yang bekas servisan itu bisa jadi mesinnya itu udah lebih lebih fresh gitu daripada HP yang belum pernah diservis. Contoh, lu ganti baterai aja itu udah servis ganti baterai ya kan, replacement ganti baterai lah bahasanya. Terus HP lu udah pernah stuck logo, nggak mau masuk menu, lu ganti NAN misalnya. Nah apalagi HP jadul gitu yang internalnya yang storage-nya kecil, yang 16 GB, yang 32 GB ya kan, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kalau yang ngerjainnya rapih, bersih ya, dipasang semua komponennya lengkap, itu jauh lebih awet daripada mesin yang belum pernah diservis. Karena komponennya baru ya kan. Ibarat kata nih kalau lu servis motor lu jebol ya, lu ganti seher ya kan. Sama satu lagi lu beli motor second, emang belum ngebul tapi udah baret-baret tipis, tapi sehernya masih 10 tahun yang lalu. Dengan kondisi motor yang satu yang mau lo beli udah pernah servis, udah pernah dibongkar mesinnya tapi ganti seher baru yang ori. Jelas yang lebih fresh yang baru yang ori. Ya kan? Mulai dari TB-nya bersih karena bongkar total. Mulai dari jalur olinya lebih kinclong karena mesinnya masih klimis baru. Ya kayak gitu-gitulah. Paham lah lu maksud gua. Jadi kesimpulannya HP bekas servis itu nggak selalu jelek ya. Cuman rata-rata HP yang bekas servisan itu cenderung bermasalah karena nyervisnya ya ala kadarnya. Gitu cuy. Sebenarnya lo kalau mau lihat tukang servis, ya lihat aja sih testimoninya. Tukang servis tuh testimoni lumayan penting ya. Kalau lo testimoninya nggak ada ya udah. Gitu. Oh ya gue lupa cuy buat thumbnail. Buat thumbnail dulu cuy. Semoga gue lagi malas banget bikin konten yang full edit gitu ya. Buat thumbnail aja gue gini-gini dulu. Anjay, tar dulu. Oh ya, gue suka sih sebenarnya bikin konten bacot gini kayak lagi ngobrol gitu, kayak curhat sama teman sendiri ya kan. Ya di case kali ini yang nontonin video gue lah, gue anggap kayak temen gitu ngobrol. Nih gue buat thumbnail dulu. Anjay, nggak jelas banget sumpah konten gue.
cuy. So sibuk nih kayak poster-poster anak-anak ini, bocah-bocah flyer kampus gitu, so sibuk gitu loh. Nah, udahlah. Apalah itu gue tunjuk tadi. Dari bacotan gue tadi tuh, coba aja kalau ada yang kurang lu tambahin aja di kolom komentar cuy. Nih kita sekarang mau tes nyala dulu. Set, udah nyala. Jadi kesimpulan gue ya, kalau lo mau beli HP, mau itu bekas servisan, mau itu belum pernah servis, balik lagi lo harus lihat historinya gimana. Kalau seandainya dia pernah servis, lo minta stroke ya ada notanya servis di mana, lo bisa cari tahu tuh tukang servis rata-rata bagus atau tidak, kayak gitu-gitulah. Oke, mungkin sampai di sini konten gue. Ini HP-nya udah nyala ya, HP mau gue pakai lagi ya. Ini gue cuman bikin konten gabut ya, dan thank you banget yang udah mau nonton sampai detik akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya cuy. Peace.